Selamat pagi saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dalam istirahat saudara di sepanjang malam hari ini. Dan kita bersyukur buat pagi hari ini saudara, Tuhan memberi hari yang baru bagi kita. Dan kita mau mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati dengan renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Apakah saudara rindu setiap hari untuk didoakan dan setiap pagi saudara diberkati oleh firman Tuhan? Kalau saudara rindu, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Dan silahkan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara dan semua kenalan saudara di media sosial saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Allah akan melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari apa yang kita doakan di dalam kehidupan kita. Saudara rindu mengalami di dalam hidup saudara, di mana Tuhan mewujudkan, mengerjakan lebih dari apa yang saudara pikirkan dan doakan dalam hidup saudara. Saya percaya setiap kita rindu akan hal itu saudara. Allah mengerjakan mujizat di tengah-tengah pekerjaan kita, bisnis kita, di tengah keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita. Allah melakukan perkara besar lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan sebenarnya saudara, Allah rindu mengerjakannya. Dia rindu menyatakan kuasanya lebih dari apa yang kita pikirkan. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama pagi hari ini saudara. Bagaimana supaya kita mengalami perkara besar di mana Allah mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Siapkan hati dan pikiran saudara, biarlah hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan, sehingga renungan firman Tuhan ini akan menjadi renungan bagi saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara dengan bersemangat di sepanjang hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis kepada saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani
kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks dari teks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa Allah itu sanggup melakukan lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang pernah didengar, lebih dari apa yang pernah timbul dalam hati. Allah sanggup menyediakan. Saudara, saya sangat bersemangat dengan firman Tuhan ini, bahwa di dalam hidup saudara, di dalam hidup saya, apapun yang menjadi bagian kita masing-masing hari ini, dalam dunia apapun kita terlibat. Misalnya saudara dalam dunia bisnis, saya dalam dunia pelayanan, pekerjaan Tuhan. Ada yang di dalam dunia usaha atau apapun itu, saudara. Hari ini saya mau menyadarkan setiap kita bahwa Allah bisa mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, Allah sanggup mengerjakannya. Saya mengalami itu di dalam diri saya, saudara, dalam kehidupan saya, dalam pelayanan saya, di mana saya merintis ke desa tempat hari ini saya melayani, di mana pada waktu itu ketika saya terjun ke dalam pelayanan, desa ini adalah desa yang bisa dibilang mengalami begitu banyak masalah dan problem. Ada masalah narkoba, ada masalah premanisme, bahkan ketika saya datang, saudara, sedang perang waktu itu. Ada begitu banyak masalah sosial. Ada perdukunan yang begitu kuat juga di sini. Sehingga pada waktu itu saya ingat ketika saya mau datang ke sini untuk merintis, saudara, ada seorang ketua STT yang berkata bahwa dulu dia pernah mengutus beberapa mahasiswa ke desa ini, saudara. Tetapi mahasiswa itu kemudian menyerah. Kenapa? Karena ada serangan dari kuasa kegelapan. Itu menurut cerita mereka, saudara. Dan ketika saya datang ke sini, memang begitu berat situasinya. Sampai-sampai ada pemikiran dalam pemikiran saya waktu itu bahwa mungkinkah gereja akan bisa berdiri di sini? Mungkinkah ada jiwa yang bisa dibenangkan kalau begini situasinya? Pada waktu itu semuanya seperti mustahil, saudara. Sepertinya tidak mungkin. Tetapi saya melihat lebih dari apa yang saya pikirkan, lebih dari apa yang saya doakan, bahkan sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar oleh telinga, ternyata Allah sanggup kerjakan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa dimenangkan, ratusan jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Semenjak gereja ini dirintis, saudara, sampai hari ini, dan gereja ini telah menjadi berkat bagi daerah ini. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan dulu hari ini terjadi. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, dalam bidang saudara masing-masing, dalam dunia saudara masing-masing, dalam bisnis saudara, usaha saudara, pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, hari ini saya mau menegaskan bahwa Allah sanggup mengerjakan lebih dari apa yang saudara pikirkan. Karena sekali lagi, ayat yang ke-9 tadi dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan Allah. Allah mengerjakannya, Allah mewujudkannya. Sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah didengar, tidak pernah dilihat, Allah sanggup mengerjakan. Wow, saudara, dalam bisnis saudara, Allah sanggup mengerjakan perkara besar, sehingga lebih dari apa yang saudara rencanakan, lebih dari apa yang saudara pikirkan, itu bisa terjadi. Di tengah keluarga saudara, dalam usaha pekerjaan saudara, semuanya Allah bisa melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan, saudara. Tetapi pertanyaannya berikutnya, yang saya rindu kita renungkan bersama hari ini, saudara, adalah kepada siapa Tuhan akan mengerjakannya?
Siapa yang akan mengalami Tuhan mengerjakan lebih dari apa yang dia pikirkan dan doakan? Supaya kita terapkan dalam hidup kita, saudara, untuk kita mengalami lebih dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Sekali lagi ayat 9 tadi dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kepada siapa Tuhan akan mengerjakan perkara besar tadi, saudara? Kepada orang yang hidup mengasihi Tuhan. Kepada siapa Tuhan akan mengerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan? Kepada orang yang hidup mengasihi Tuhan. Jadi saat ini kalau kita rindu melihat perkara besar, maka yang harus kita lihat adalah ke dalam diri kita. Apakah aku mengasihi Tuhan? Apakah aku hidup mengasihi Tuhan hari ini? Kalau kita hidup mengasihi Tuhan, saudara, maka kita akan melihat perkara besar dikerjakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Saya sudah melihat, saudara, di tengah-tengah jemaat yang saya layani, orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan itu berbeda. Kalau kita bayangkan dulu kehidupan mereka, kita lihat dulu cerita kehidupan mereka dan dilihat sekarang, maka kita akan geleng-geleng kepala. Luar biasa Tuhan berkarya. Luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apa yang ada hari ini, ketika saudara bandingkan nanti ke depan, maka saudara akan geleng-geleng kepala melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan beberapa tahun ke depan jika hari ini saudara hidup mengasihi Tuhan. Karena kalau saudara berbisnis dengan hidup mengasihi Tuhan, bisnis saudara di depan akan menjadi bisnis yang saudara sendiri akan terheran-heran. Lebih dari apa yang saudara pikirkan, Tuhan sanggup lakukan. Pekerjaan saudara, usaha saudara dalam bidang apapun itu, kalau saudara ada di sana dengan hidup mengasihi Tuhan, maka dengar saudara, lebih dari apa yang saudara doakan, lebih dari apa yang saudara pikirkan, Allah akan nyatakan dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan, saudara? Hiduplah mengasihi Tuhan. Buktikanlah bahwa kita mengasihi Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Apa buktinya kita hidup mengasihi Tuhan? Kita hidup beribadah kepada Tuhan. Itu satu bukti mengasihi Tuhan. Kita hidup menuruti firman Tuhan. Itu satu bukti kita mengasihi Tuhan. Kita hidup jadi saksi. Itu juga bukti kita mengasihi Tuhan. Jadi mari kita buktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, mulai ayat 10 di sana dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain dari roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan kemudian saudara, seterusnya sampai ayat yang ke-14, di sana ditegaskan bahwa orang yang akan mengalami perkara besar adalah orang yang sadar bahwa ada roh Allah dalam dirinya, dan kemudian dia hidup dalam pimpinan roh Allah itu. Dia hidup seturut dengan tuntunan roh Allah itu. Jadi yang kedua, untuk kita mengalami perkara besar adalah kita harus hidup dalam tuntunan roh Allah. Sadarkah saudara bahwa sebagai orang percaya roh Allah ada dalam diri saudara? Kalau saudara tidak sadar, hari ini saya mau menegaskan, kalau saudara sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saudara sudah memiliki roh Allah ada di dalam diri saudara. Tapi yang menjadi pertanyaannya selanjutnya, sudahkah saudara hidup dalam pimpinan roh Allah yang ada dalam diri saudara? Kalau belum, saudara, maka hari ini saya menegaskan kepada saudara, mari hidup dalam tuntunan roh Allah. Mari hidup dipimpin oleh roh Allah, maka roh Allah akan menuntun kita kepada perkara-perkara besar, untuk kita mengalami hal-hal yang lebih dari apa yang kita pikirkan dan doakan, yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga. Allah sanggup kerjakan, Allah sanggup lakukan ketika kita hidup dalam tuntunan rohnya. Itu sebabnya hari ini saya mau menegaskan kepada saudara,
Hiduplah dalam pimpinan dan tuntunan Roh Allah. Melangkahlah hari demi hari dalam tuntunan Roh Allah. Kerjakan bisnis saudara, kerjakan pekerjaan saudara dalam pimpinan Roh Allah. Kemudian saudara, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami perkara besar? Allah kerjakan lebih dari apa yang kita pikirkan. Di ayat yang ke-15 dikatakan di sana, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Yang ketiga saudara, yang ditegaskan di sini adalah bahwa memiliki pikiran Kristus. Untuk mengalami Allah mengerjakan lebih dari apa yang kita lihat dan dengar, lebih dari apa yang dipikirkan dan didoakan, adalah ketika kita melangkah menjalani hidup kita berdasarkan pikiran Kristus. Apa pikiran Kristus saudara? Menaati kehendak Tuhan, menaati kehendak Bapa, memuliakan Bapa. Hanya itu pikiran Kristus. Jadi kemuliaan bagi Bapa, hanya itu yang paling utama pikiran Kristus. Jadi saudara, kita jalani hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, maka Allah akan mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Ketika hidup kita memuliakan Tuhan, hidup kita jadi saksi, dan kemudian orang-orang lain melihat, dan akhirnya mereka pun datang kepada Tuhan. Dengar saudara, orang-orang yang hidupnya seperti itu akan mengalami perkara besar di dalam kehidupannya. Puji Tuhan saudara. Pagi hari ini kita sungguh bersyukur kita sudah merenungkan firman Tuhan, bahwa Allah rindu melakukan perkara besar dalam hidup kita. Bagaimana supaya kita mengalami perkara besar dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, hiduplah mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhanlah yang akan mengalami perkara besar. Yang kedua, hiduplah dalam tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada perkara besar yang dikerjakan oleh Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, hiduplah berdasarkan pikiran-pikiran Kristus, di mana semuanya hanya untuk kemuliaan Bapa. Jika ketiga hal itu kita alami dalam hidup kita saudara, maka Allah akan membawa kita kepada perkara-perkara besar yang akan Dia kerjakan di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Sebentar lagi saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Mari laksanakan segala aktivitas saudara dengan merenungkan firman Tuhan ini, dengan merindukan Allah akan mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Sebentar lagi kita berdoa saudara. Sekali lagi sebelum kita berdoa, buat komitmen. Kami mau hidup mengasihi Tuhan. Kami mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dan kami mau hidup berdasarkan pikiran Kristus. Maka kita akan menyaksikan perkara besar Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kita, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu.
Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka. Ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan. Dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan. Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan.
Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan, yang menjaga melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga, keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak. Di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.